program Jaksa Menyapa. Hari ini 18 Juni 2020. Pendengar, kita ketahui bahwa program Jaksa Menyapa merupakan kerjasama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama RRI di seluruh tanah air. Acara Jaksa Menyapa untuk era di Pekanbaru juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Pendengar, kita akan mengangkat tema tentang pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBK/WBBM di lingkungan Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Riau. Yang pertama, kami akan menyapa Bapak Dedi Finantama SHMH selaku Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Tinggi Riau yang juga merupakan kasih teroris pidana umum Kejaksaan Tinggi Riau. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Fitri. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah bebas COVID-19. Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Bapak Andi Suharlis SHMH. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kajari. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu Fitri, selamat pagi pendengar RRI Pro 2 FM di seluruh Riau. Sehat ya Pak Andi ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Kita mengawali ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, kita ketahui bahwa memang ini WBK/WBBM ini merupakan hal yang harus dilakukan saat ini karena memang ini adalah suatu bentuk perubahan yang dilakukan oleh kejaksaan di seluruh tanah air. Nah, ini sebetulnya hal yang seperti apa ya? Fitri dan Sobat Jaksa Pro RRI di seluruh wilayah Riau, sebuah kebahagiaan bagi kita hari ini bisa diberikan space atau waktu menyampaikan pada publik tentang apa yang sebenarnya saat ini dibangun oleh Kejaksaan Tinggi. Karena begini, gedung Kejaksaan Tinggi Riau saat ini kita ketahui bersama sudah berubah menjadi megah dan itu dibangun oleh masyarakat. Tentunya bukan hanya bangunan yang sedang kita bangun saat ini, termasuk manusianya, termasuk sistemnya. Nah, oleh karena selaras dengan seluruh visi misi pemerintah yang memang mengedepankan tentang konsep sebuah pengelolaan pemerintahan yang bersih dari KKN, tidak ada kata lain bagi jajaran Kejaksaan Tinggi Riau. Ibu Jaksa Tinggi telah menetapkan program strategisnya, yaitu menetapkan seluruh satuan kerja di wilayah kerja Kejaksaan Tinggi Riau itu untuk diusulkan mendapatkan predikat zona integritas, wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani yang diterapkan kepada 12 satuan kerja di seluruh wilayah Riau. Dan ini satu-satunya nih yang ada di Indonesia yang diusulkan keseluruhan. Pertimbangan Ibu Kajati adalah kenapa kok seluruhnya? Karena satu, sepertinya kok aneh kalau ada area perubahan itu di salah satu daerah saja. Sudah saatnya jajaran Kejaksaan Tinggi Riau itu berbenah, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, apalagi di gedung megahnya. Dan banyak daerah saat ini juga dilakukan pembangunan gedung yang sama juga makin megah dan makin mewah gitu. Kejaksaan Tinggi Riau yang saat ini terpampang di gedung Kejaksaan Riau yaitu satukan langkah dengan aksi nyata membangun negeri untuk Indonesia maju. Itu bukan basa-basi. Kalau iklan tertentu itu bukan basa-basi. Kenapa? Gak ada lagi saatnya kita mau main-main untuk melayani masyarakat. Kita sudah sepakat memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Oleh karenanya dengan komitmen Ibu Kajati dan jajaran, tidak ada kata lain buat seluruh satuan kerja. Dan hari ini kita hadirkan juga Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Kenapa beliau hadir dalam Jaksa Menyapa pagi hari ini? Karena beliau kemarin baru saja meluncing program Si Lancang Kuning. Nanti apa program itu? Silakan nanti Fitri tanya sendiri ke beliaunya yang ada di samping saya. Ya tentunya beliau ini ganteng sekali. Saya kadang kalah bersaing yang muda-muda ini sama beliau. Dan dengan tagline satukan langkah tadi pada Kejaksaan Tinggi Riau, Fitri, ada 2 wilayah yang sudah bukan lagi mencapai WBK predikatnya, tetapi sudah WBBM, yaitu wilayah birokrasi bersih melayani.
dan itu hanya pada 2 kejaksaan, yaitu Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Kuantan Sengingi atau Kuansing. Dua kejaksaan negeri ini saat ini dengan dorongan dari Ibu Kajati, dengan arahan Ibu Kajati, saat ini sudah progresnya luar biasa. Jadi sekarang peningkatan, kalau untuk capaian WBK saja itu cuma 6 area perubahan. Kalau WBBM itu 10 area perubahan. Jadi peningkatan layanan publiknya itu saat ini yang menjadi konsen 2 kejaksaan negeri. Nah, tentunya harapannya nanti kalau ini nanti tercapai BBBM itu tentunya akan berdampak terhadap public trust kejaksaan. Dan maaf Di Fitri, bersyukur sekali nih yang daerah-daerah yang dapat BBK nantinya. Ada tunjangan, ada insentifnya. Jadi nggak ada lagi buat alasan seluruh pegawai untuk main-main lagi lah ini aneh-aneh perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Jadi kita sudah konsen untuk berubah, nggak ada lagi. Dan harapannya tentu itu tidak akan bisa terwujud tanpa dukungan dari partisipasi masyarakat Riau. Nah, apa saja sih jenis layanannya itu? Itu ada mulai tamu masuk, protap new normal sudah diterapkan. Jadi kita sudah siapkan untuk cuci tangan seperti yang di RRI juga ada kan tadi itu kan. Cuman di RRI masih ngisi buku tamu. Saya berpikir tadi kan, nah ini harus elektrik ini ya, elektronik ini. Mungkin nanti kita bisa diskusi untuk itu. Kenapa? Di Kejaksaan Tinggi sekarang sudah nggak ada begitu, nggak ada lagi agenda ngisi tamu. Tapi buku tamunya sudah elektronik. Jadi tamu datang itu langsung difoto kemudian tanya mau bertemu siapa, kemudian nanti akan ada SMS kepada jaksa yang dicari atau pegawai yang ingin dituju. Bapak Dedi ada tamu, urusan ini, apakah Bapak menerima? Nah, itu tercatat semua. Dan tidak ada lagi jaksa kalau dicari lagi di pasar atau lagi jalan-jalan, karena mereka punya tanggung jawab orang untuk standby di kantor. Dan sistem buku tamu kita itu menjadi alat controlling bagi pimpinan. Tamunya ini siapa saja ini orang. Jangan sampai ada tamu yang ada kaitannya dengan penanganan perkara. Kalau penanganan perkara itu memang menjadi saksi dalam sebuah perkara korupsi atau kemudian penyidik dalam hal koordinasi penanganan perkara, itu boleh. Datun sebagai jasa pengacara negara, kemudian stakeholder untuk hadir untuk minta pertimbangan hukum atau ada konsultasi hukum gratis di situ, itu silahkan, nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh kalau ada keluarga yang ada kaitan dengan perkara atau pihak-pihak ketiga yang ada kaitan dengan penanganan perkara, itu nggak boleh. Nah, kontrolnya pimpinan dari mana? Dari buku tamu. Nah, kemudian pada saat ini kami bercerita sekaligus nanti menggambarkan, ternyata ada. Nah, kemudian pada saat COVID-19 melanda negeri kita kan kemarin sempat work from home, ya kan? Kejaksaan Tinggi Riau dan jajarannya, Kejaksaan Negeri juga, termasuk Pekanbaru, nggak pernah bingung. Kenapa? Kami sudah ada e-office. Jadi ada e-office, ada surat masuk, disposisi pakai elektronik semua, sehingga tanda tangan pun ibu juga pakai elektronik. Jadi kita kerja seandainya kemarin COVID-19 masih harus berlangsung lama, kinerja kita nggak terukur untuk turun gitu, karena tetap progresnya jalan. Dan terbukti pelaksanaan sidang di Kejaksaan Tinggi Riau seluruh wilayah kerjanya itu berlangsung dengan baik, nggak online. Terus kemudian surat-surat juga tetap online. Jadi kita sangat-sangat progresif untuk melakukan perubahan, bukan hanya Kejaksaan Tinggi Riau. Makanya kenapa tadi disebutkan di awal bahwa Kejaksaan Tinggi Riau itu menjadi katalisator dan fasilitator, termasuk adanya tim kreatif untuk mendorong seluruh jajaran kejaksaan negeri di daerah untuk berpacu untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, termasuk e-office. Untuk jenis layanan lainnya itu nanti silakan Sobat Adiaksa dimanapun berada. Tadi kan ada giveaway itu. Nah, tolong nanti didengerin ini apa saja keterangan saya. Tetapi saya kasih clue nih supaya nanti bisa menjawab seluruh pertanyaan saya. Itu tolong buka YouTube channel Kejaksaan Tinggi Riau. Di situ ada
YouTube channel Kejati Riau ada video tentang WBK WBBM yang itu isinya menggambarkan tentang seluruh layanan yang ada. Nah, cuman tampilan untuk thumbnailnya itu kenapa bukan jaksa seperti thumbnail dari kejaksaan di seluruh Indonesia yang ada gambar kantornya macam-macam. Kita konsepnya kekinian. Kita dalam video itu tolong nanti dilihat, dibuka YouTube channel atau Instagram channel Kejaksaan Tinggi Riau. Di situ ada video profil WBK WBBM-nya. Ada 11 layanan untuk publik dan ada beberapa layanan lainnya. Jadi nanti ada pertanyaan pasti ada kaitan dengan itu. Nah, oke. Kembali lagi saya ke materi bahwa di video itu menggambarkan tentang konsep layanan keseluruhan. Di samping e-office dan juga ada yang namanya e-office kita tuh bersifat digital, digital melayani. Selama ini Pak Jokowi punya komitmen untuk mewujudkan Dilan, tapi menurut saya belum ada aplikasi Dilan yang ada. Nah, Kejaksaan Tinggi Riau punya aplikasi, namanya Dilan. Sama Milea. Milea ini dalam waktu dekat kita akan launching secara virtual gitu kan. Nah, nanti mohon bersabar saja, nanti wujudnya cantik lah gitu kan. Terus, kenapa Dilan? Bu, siapapun yang ada di kejaksaan saat ini, kalau umpamanya kita biasanya mengalami kesulitan untuk mencari data kepegawaian masing-masing. Data kita selama ini selalu melekat di kantor kan. Nah, sekarang Fitri, kita bisa contohkan, jadi data kepegawaian itu bisa di handphone kita masing-masing. Bisa dicek. Kalau ada yang salah data itu kita bisa ubah. Nah, jadi konsep personal itu menjadi konsep unggulan Kejaksaan Tinggi Riau yang belum ada di seluruh Indonesia. Dan itu juga berlaku di Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Nah, itu nanti beliau juga nanti akan jelaskan. Jadi konsep karena layanan Dilan termasuk di situ juga ada mobil layanan saksi di perkara Pitsus. Jadi perkara Pitsus itu Bu, selama ini orang kalau udah dapat panggilan dari kejaksaan kesannya udah takut. Padahal kan kita ini dalam rangka untuk mencari terang sebuah perbuatan pidana. Nah, kita ada layanan mobil antar jemput saksi juga di bidang Pitsus. Yang dimana nanti kalau ada orang yang dipanggil jadi saksi, kita menyediakan antar jemput itu dengan petugas yang ramah. Jadi tidak ada kesan bahwa kita tuh mengintimidasi atau mengarahkan saksi, tetapi kita memberikan pelayanan terbaik. Itu satu. Yang kedua, ada pelayanan untuk sidang antara jemput jaksa sidang. Nah, kenapa kok ada begini Pak Deddy? Satu, kita bisa lihat tempat parkir pengadilan negeri itu penuh. Kalau jam-jam sidang itu hari sampai Kamis ya Pak Kajari? Sampai Kamis itu penuh. Yang nambah-nambahin penuh itu mungkin jaksa Kejati juga gitu kan. Kalau jumlah personil dan jumlah penanganan perkara di Pekanbaru itu rata-rata berapa Pak Kajari? Kalau satu hari itu bisa sampai 40 perkara. Satu hari Pak? Iya. 40 perkara. Nah kalau 40 perkara semua jaksa bawa mobil, parkirnya penuh. Akhirnya masyarakat yang dirugikan. Orang mau cari parkir, ada yang di depan pengadilan itu ada warung juga. Sering komplain. Ini parkir warung saya jadi penuh, jadi gini orang cuma makan kopi, gak pergi-pergi. Ternyata itu sidang. Contoh begitu. Ini bukan ini mengilustrasikan saja ini. Jadi itulah pelayanan kami saat ini. Ada pelayanan antar sidang. Sebenarnya nanti mobil ngantar drop balik lagi. Kayak seperti itu. Nah, untuk bidang perdata tata usaha negara, kita juga punya layanan. Kalau yang dulu itu masyarakat belum tahu, kalau ada masalah hukum terkait keperdataan, publik itu belum tahu bahwa kejaksaan itu punya kewenangan atau punya punya kewajiban untuk melayani masyarakat. Karena undang-undang sudah menetapkan itu. Artinya apa? Ada Fitri punya tanah diserobot orang, itu ada perbuatan melawan hukum di situ, keperdataan tentunya ada uang prestasi di situ, ada terkait perjanjian atau apa. Udah Fitri berpikir Raymond belum tuh atau apa ini kan,
gaji belum turun, tapi kalau bayar pengacara umpama ya, Iya. waktu saya nggak mampu gitu kan. Nah, Jadi bisa ke kejaksaan tapi bisa, ya. bisa, silakan. Dan itu kita tempatnya kita siapin sebagus mungkin. Ya tentunya kita bukan mau mengambil pekerjaan lawyer, bukan gitu. Kita punya porsi masing-masing. Tetapi layanan itu memang ditujukan oleh negara, disiapkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Ya kan, meskipun LBH juga ada untuk itu, tapi kejaksaan juga punya peran yang sama gitu Yang kan. selama ini masyarakat Belum tahu gitu, ya. ya kan. Nah, terus termasuk juga layanan peningkatan layanannya adalah yang dulunya stakeholder datang nih, kemudian harus bersurat minta pendampingan. Iya, baik. Sekarang ada online. Hadirkan BBBM gitu ya, Pak ya. BBK. WBBK. WBK. Ada 6 area Iya. perubahan yang dilakukan. Untuk mencapai hal ini Pak sampai ke tahap